Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, mari bersama kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya, Puji Apridiastuti, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Muhammadiyah Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan fasilitator Ibu Ririn Hamidatus Syarrofatin dan pengajar praktik Bapak Sanuri, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 bahwa guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam dan mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja, padahal ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, saya sebagai guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa terlalu pasif dan motivasi belajar relatif rendah. Saya sering merasakan ketika menjelaskan materi mereka lesu dan tidak bersemangat. Kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Dan yang terakhir, yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana suasana kelas yang kondusif, tertib, tenang, dan peserta didik memahami materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, perubahan dari pemikiran atau perilaku saya adalah yang pertama, merubah pemikiran saya bahwa pembelajaran harus berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat mengkonstruksi pengetahuannya. Yang kedua, merubah pemikiran saya bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa kita gunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Dan yang ketiga, saya lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda, setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pelajar lebih berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama adalah dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang kedua, seorang guru harus bisa mengemas pembelajaran baik di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan menarik dan dengan menetapkan berbagai metode pembelajaran. Dan yang ketiga, sebagai seorang pendidik harus bisa melihat minat bakat pada anak melalui observasi, wawancara, dan pendekatan krusional agar kita lebih dekat dan bisa memahami karakter anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dengan menggunakan beberapa metode pembelajaran agar kelas lebih aktif dan dinamis. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada peserta didik saat ini, mengingat perkembangan iptek yang sangat pesat, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini, saya sebagai guru berusaha memberikan penerapan materi pada kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat.
Dan yang ketiga adalah menerapkan konsep Merdeka Belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep Merdeka Belajar mengajarkan kita bahwa bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide yang kreatif dan inovatif dari mereka. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada siswa tentang bagaimana cara mereka bersikap agar menjadi pribadi yang baik. Yang kelima, tidak lagi menuntut, tapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai among dalam penerapannya di kelas sesuai pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola ASI, asuh, dan asah. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar dari pemikiran Ki Hajar Dewantara harus kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi filosofis Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Salam bahagia para guru penggerak. Mari kita bersama bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.